Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Nurfiana, nomor absen 18 dari kelas 10 AKL 2 SMK Negeri 1 Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 hal, yaitu pertama, pengertian hukum, kedua, kesadaran hukum, ketiga, ketaatan hukum, keempat, pelanggaran hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah aturan atau norma yang mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kelompok. Hukum biasanya bersifat mengikat dan didukung oleh sanksi yang tegas jika dilanggar. Yang kedua, kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah suatu kondisi di mana individu atau masyarakat memiliki pemahaman, penghormatan, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ketaatan hukum. Ketaatan hukum adalah perilaku individu atau masyarakat dalam memenuhi dan menjalankan aturan-aturan hukum yang berlaku secara konsisten. Sikap ini mencerminkan penghormatan terhadap hukum sebagai pedoman untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti norma adat. 1. Contoh taat hukum di lingkungan keluarga. Di video tersebut, terdapat sebuah keluarga yang sedang makan malam bersama dengan suasana penuh kehangatan. Semua anggota keluarga saling berbagi cerita dan berdiskusi tentang kegiatan mereka dengan penuh kasih sayang. Perilaku ini mencerminkan hak dan kewajiban dalam keluarga sesuai pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan keluarga. Di video tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana salah satu anggota keluarga mengalami kekerasan fisik, psikis, atau verbal yang merusak keharmonisan keluarga. Perilaku tersebut terkait dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT yang termasuk dalam pasal 5. 3. Contoh taat hukum di lingkungan sekolah. Ya, buang sampah ya. Buang man. Assalamualaikum Bu. Bu mau ke kelas ya, Bu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya sehat? Jam berapa ini masih di sini? Yuk pemirsaannya. Ayo masuk. Biasa Coy. Udah ayo mulai. Assalamualaikum. Ya, boleh disiapkan dulu. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Di video tersebut terdapat siswa yang menaati peraturan sekolah, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menyapa dan saling kepada guru, berdoa sebelum memulai pelajaran, dan mendengarkan guru.
Perilaku tersebut termasuk dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Yang buruk dari teman-temannya. Siapa suruh jadi anak belagu? Ih, dasar lemah gitu aja jatuh. Stop. Itu pasti mau ke kantin kan? Iya. Gue lapar, beli gue jajan. Iya. Pakai uang lo sana. Iya. Ini gue bawa. Bagus banget tuh. Iya. Masa masukin ke Apa-apaan ini, gue lapar gak mau makan ini. Ambil tuh makan dasar cupu. Ambil. Maaf. Di video tersebut terjadi pembulian di sekolah. Pembulian termasuk dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikologis. Dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur pelaku bahwa kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan atau denda. 5. Contoh taat hukum di lingkungan masyarakat. Yara, kenapa masih pakai kantong plastik? Kayak aku nih, pakai tas kain. Emangnya kenapa kalau emangnya nggak boleh? Plastik itu bisa mencemari lingkungan kita. Kalau dibakar, dia bisa mencemari polusi udara. Iya juga ya, ya udah deh besok aku berusaha pakai tas kain. Oke. Kamu kenapa kapok kayak diem gitu? Nggak tahu nih, tiba-tiba tadi airku mati. Padahal kayaknya tadi masih bisa buat nyiram tanaman deh. Apalagi aku nggak bisa mandi nih. Harap, kau belum mandi? Aku udah mandi tadi di rumahnya anak Eka, cuman seingatku kayaknya karatku nggak rusak deh. Tapi aku baru inget deh, kayaknya aku belum bayar pajak air bulan ini. Makanya bayar pajak air tepat waktu biar kayak kejadian air mati. Ayo teman-teman, kita bayar pajak air agar tidak terjadi hal seperti ini. Bener, setuju. Rob, kok kamu buang sampah sembarangan sih? Ah ya, karena itu kan nanti kan bakal dibersihin sama yang bukan sampah. Ya meskipun ada orang yang bersihin tempat sampah ya, kamu tetap harus buang sampah pada tempatnya dong. Oh, Emang iya. kamu nggak mau menjaga lingkungan alam kayak kita kayak gini? Oh iya, maaf deh, aku bakal buang sampah di tempatnya. Di video tersebut terdapat masyarakat yang menerapkan perilaku positif, yaitu mengurangi sampah plastik, membayar pajak tepat waktu, dan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengurangi sampah plastik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Contoh pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum, Manda. Manda udah siap? Udah.
Tias yang tidak sengaja melihat Manda meletakkan kunci di bawah pot bunga, tiba-tiba memikirkan hal jahat. Wah, kesempatan emas nih. Siapa ya? Mencurigakan kali. Alah, paling kawan Mandanya itu. Di video tersebut terdapat seseorang yang tidak sengaja melihat pemilik rumah menaruh kunci di bawah pot bunga dan orang tersebut masuk dan mengambil barang orang tersebut. Perilaku tersebut termasuk dalam pasal 362 KHUP dan pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 7. Contoh taat hukum bernegara. Dalam berkendara di jalan, ada beberapa peraturan yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu mengecek kondisi kendaraan dan surat-surat kendaraan, serta identitas pribadi sebelum Anda bepergian. Mengenakan helm yang sudah berstandar SNI, yang sudah jelas terjamin kualitas dan keamanannya bagi pengemudi motor maupun penumpangnya. Pelengkapi kelengkapan kendaraan, seperti memasang plat nomor di bagian depan maupun di bagian belakang, memasang spion di kedua sisi, dan menghidupkan lampu baik di siang hari maupun malam hari. Jangan lupa untuk menyalakan lampu isyarat saat hendak berbelok atau berbalik arah, sehingga resiko kecelakaan lalu lintas bisa dihindari. Menaati rambu-rambu lalu lintas, dan tidak menerobos lampu merah. Patuhilah semua peraturan lalu lintas secara menyeluruh. Kendarai kendaraan Anda dengan penuh kedisiplinan dan ketelitian demi kebaikan kita bersama. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Di video tersebut, seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Perilaku tersebut termasuk dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perilaku positif seperti mematuhi peraturan lalu lintas membantu menciptakan kenyamanan dan keselamatan di jalan. 8. Contoh pelanggaran hukum bernegara. Marah pula Bu Dewi. Mereka menuju tempat parkir dan langsung melaju mengendarai sebuah motor. Karena terburu-buru, mereka lupa memakai helm. Kalau boleh tahu kalian mau kemana, Dek? Mau ke kampung Lorong, Bu. Kenapa tidak memakai helmnya? Iya, tadi buru-buru, Bu. Soalnya mengambil tugas. Ini kereta punya siapa? Punya saya, Bu. Mana SIM kalian? Belum punya, Bu. Adik-adik kami tilang ya, karena adik-adik melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam pasal 77 ayat 1. Bahwa setiap orang yang mengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi dengan hukuman pidana paling lama 4 bulan atau dengan denda paling banyak 1 juta. Di video tersebut terdapat siswi yang sedang terburu-buru sehingga mereka tidak mematuhi peraturan lalu lintas, yaitu tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Perilaku tersebut termasuk dalam pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.